Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya perawat Mentaris Lulus Niati. Nah, di sini dengan Bapak dan Ibu siapa? Saya Bapak Safri. Saya Ibu Tia. Baik, tujuannya ke sini ngapain Bu? Ini Bu, kita konsultasi ya, Ya. buat mau pemasangan KB. Nanti kita bingung gitu memilih KB yang mana. Baik, jadi saya akan jelaskan ya Pak Bu. Oke. Jadi di sini konseling keluarga berencana pada ibu postpartum tidak menyusui. Nah, jadi tujuan konseling KB di sini yaitu membantu ibu memahami pentingnya KB setelah melahirkan dan memberikan pilihan metode KB yang aman untuk ibu postpartum tidak menyusui. Nah, KB ini membantu merencanakan keluarga sehat dan sejahtera. Untuk definisi KB-nya yaitu upaya untuk mengatur jumlah anak, jarak kehamilan, dan waktu kehamilan agar tercapai keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah, tujuan KB-nya yaitu untuk menunda kehamilan, menjalankan kelahiran, menghindari kehamilan resiko tinggi, dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Nah, KB ini melindungi kesehatan ibu dan keluarga. Untuk manfaat bagi ibu, ini mencegah kehamilan terlalu cepat setelah melahirkan, dan yang kedua itu bisa memberikan waktu pemulihan rahim. Manfaat KB bagi anak yaitu bisa mendapatkan perhatian yang optimal. Nah, bisa mendapat nutrisi dan pola asuh yang baik. Untuk manfaat KB bagi keluarga, bisa ekonomi itu lebih stabil Pak Bu ya. Oke. Orang tua lebih siap dalam pengasuhan. Kayak jenis KB-nya tuh apa aja Mbak? Baik, untuk jenis KB-nya itu ada pil, suntik, kondom, implan, dan IUD. Nah, di sini ada metodenya Pak Bu ya. Di sini metode hormonalnya yaitu pil, suntik, implan itu mengandung hormon estrogen dan progesteron untuk mengatur sistem reproduksi agar kehamilan tidak terjadi. Nah, untuk metode non hormonal ada IUD, kondom, vasektomi. Nah, ini mencegah pertemuan sperma dan sel telur tanpa mempengaruhi sistem hormon tubuh. Nah, untuk yang metode alami ada kalender dan ada coitus interruptus. Nah, ini cara menunda atau mencegah kehamilan dengan menghindari hubungan seksual saat masa subur atau dengan teknik tertentu tanpa alat. Nah, detail metode KB untuk pil KB yaitu mudah dan cepat kembali subur. Cara kerjanya yaitu menghambat ovulasi, menebalkan label cervix, dan menipiskan endometrium. Keuntungannya ini sangat praktis dan tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, untuk kekurangannya harus diminum setiap hari. Bisa mual, puting, atau payudara. Untuk efek sampingnya, ibu ini bisa mual, pusing, dan payudara akan terasa nyeri atau tegang. Untuk KB suntik ini sangat praktis. Nah, jenisnya itu ada suntik 1 bulan dan ada suntik yang 3 bulan. Cara kerjanya yaitu menghambat ovulasi, menebalkan label cervix. Untuk keuntungannya yaitu sangat praktis, tidak perlu ingat tiap hari. Nah, untuk kekurangannya haidnya itu tidak teratur Bu. Kenaikan berat badan bisa naik drastis. Terus efek sampingnya bisa sakit kepala, terus mood swing, dan flek biasanya. Nah, untuk IUD dan implan, perlindungannya itu untuk jangka panjang. IUD tembaga itu cara kerjanya yaitu mengganggu pembuahan dan menghambat implantasi. Keuntungannya itu tanpa hormon dan bertahan 10 tahun. Nah, untuk kekurangannya haid itu lebih banyak dan biasanya itu nyeri di awal pemakaian. Untuk efek sampingnya yaitu bisa kram dan bisa juga flek. Nah, untuk implan cara kerjanya yaitu hormon progestin menekan ovulasi. Keuntungannya
Yubi hanya berada di dalam rahim kan. Nah, untuk PKB, mitosnya PKB itu harus diminum seumur hidup ya Pak ya. Padahal faktanya itu PKB bisa dihentikan kapan saja. Untuk implan, mitosnya implan katanya bikin kanker. Nah, ternyata implan ini tidak ada bukti ilmiah tersebut. Jadi baik Bapak itu ayo pilih KB yang tepat ya Pak Bu. Baik, di sini jika Bapak sudah melakukan pemasangan KB itu Bapak bisa kontrol ulang 1 bulan setelah pemasangan KB ya. Datang jika ada keluhan dan boleh mengganti metode kapan saja. Baik, sampai di sini edukasi hari ini. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Pak Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.